Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Satya Rizkiawan Maulidi dari kelas 10 IPA 2. Saya di sini sebagai Raja Sultan Marhum dari Kerajaan Ternate. Pada abad ke-14, agama Islam menyebarkan ke daerah Maluku. Raja Maluku yang pertama masuk Islam bernama Marhum. Ia berasal dari Kerajaan Ternate. Ia memerintah dari tahun 1455 sampai dengan 1486. Agama Islam dapat masuk ke daerah Maluku berkat usaha para ulama dan saudagar-saudagar yang berasal dari negeri Arab. Mereka sambil berniaga juga berusaha menyebar luaskan agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Di daerah Maluku ini penganut agama Islam semakin bertambah banyak. Seorang ulama dari tanah Jawa bernama Maulana Hussein sangat berjasa menyebarkan agama Islam di Maluku, terutama di Kerajaan Ternate. Beliau mengajar membaca Al-Quran serta bagaimana bertingkah laku yang baik menurut ajaran Islam. Beliau pun menanamkan rasa tanggung jawab yang besar terhadap umat muslim. Raja Marhum dan rakyatnya mendengarkan nasihat gurunya dengan penuh perhatian. Nasihat serta petunjuk gurunya setelah diresapkan dalam hati, selanjutnya diamalkan. Tidak mengherankan jika langkah laku mereka selalu sejalan dengan ajaran Islam. Pada waktu pemerintahan Raja Marhum, agama Islam cukup dikenal di Ternate. Selain sudah maju dalam masalah agama, Kerajaan Ternate juga sudah mempunyai banyak hubungan dagang antara lain dengan kerajaan-kerajaan Majapahit, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Kapal-kapal yang datang dari Pulau Jawa ke Maluku bermaksud membeli rempah-rempah, terutama cengkeh, untuk selanjutnya diangkut ke pantai Malabar yang terletak di India. Dari India, rempah-rempah tersebut diangkut ke negeri Arab, kemudian dijual kepada para pedagang baru di Italia. Sebelum Raja Marhum berkuasa pada tahun 1350 sampai 1457, Kerajaan Ternate diperintah oleh raja bernama Malomatia. Raja Malomatia adalah turunan ke-12 dari Raja Ternate. Raja tersebut sudah lama mengikat persahabatan dengan bangsa Arab yang datang berdagang ke Ternate. Bangsa Arab lah yang memberikan petunjuk bagaimana cara membuat kapal layar yang baik. Pada saat itu, peradaban bangsa Arab sudah lebih maju dibandingkan di Maluku. Dari pergaulan tersebut, ajaran agama Islam sedikit demi sedikit ditanamkan kepada rakyat Maluku. Orang yang mula-mula memeluk agama Islam dan melaksanakannya dengan baik adalah Raja Zainal Abidin. Ia adalah putra Raja Marhum yang memerintah pada tahun 1486 sampai 1500. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Zainal Abidin adalah Raja Ternate ke-18 yang berkuasa antara 1986 sampai 1500 Masehi. Dia adalah penguasa Ternate pertama yang menggunakan gelar Sultan sebagai gelar raja di Ternate, menggantikan gelar Kolano yang digunakan pendahulunya. Wafat pada 1500 Masehi, anak dari Bayanullah dari Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ditya Ramfadilah, kelas 10 IPA 2, absen 2. Saya akan menceritakan tentang Kerajaan Ternate, yaitu Sultan Bayanullah dari Ternate. Selamat menyaksikan. Sultan Bayanullah dari Ternate adalah putra pertama Sultan Zainal Abidin. Namanya sering sekali berbeda dalam sebagai sumber sejarah. Ia sering juga disebut Sultan Bulif atau Abu Alif. Dan sewaktu muda ia lebih dikenal sebagai dengan Kaicil Lailatur. Bayanullah dibesarkan dalam lingkungan Islam yang ketat sejak resmi menjadi kerajaan Islam pada masa kakeknya, Kolano Marhum. Ternate tak henti-hentinya melakukan perubahan dengan mengadopsi segala hal yang berbau Islami. Sultan Bayanullah melanjutkan langkah Islamisasi di Maluku yang dimulai oleh ayahnya, Sultan Zainal Abidin. Setelah menetapkan syariat Islam sebagai hukum dasar kerajaan, seluruh rakyat Ternate diwajibkan memakai pakaian yang menutup aurat
ia membentuk struktur baru dan lembaga pemerintahan sesuai Islam yang segera diadopsi oleh kerajaan-kerajaan lain Maluku. Tindakannya ini berhasil membawa Maluku keluar dari alam animisme ke motonisme. Sultan Bayyinullah juga dikenal sebagai sultan yang mencintai ilmu pengetahuan dan berjasa besar bagi perkembangan Islam di wilayah timur Nusantara, terutama Kepulauan Maluku. Seperti ayahnya, ia banyak mengundang guru-guru muslim untuk mengajar Kesultanan Ternate. Ia pun tak segan mempelajari ilmu dari bangsa-bangsa asing yang datang mengenai hal ihwal persenjataan, strategi perang, perkapalan, teknik pembangunan, dan sebagainya. Di masa tiba orang Eropa pertama di Maluku, Ludovico Vartema tahun 1506, armada Portugis untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Maluku di bawah pimpinan Francisco Serrao. Kedatangan Portugis yang awalnya untuk berdagang ini disambut dengan sukacita oleh Sultan Bayyinullah dan menjadikan mereka sebagai penasihat kerajaan. Langkah yang sama ditempuh mertua sekaligus saingannya Sultan Al-Mansur dari Kesultanan Tidore yang juga berlaku serupa terhadap bangsa Spanyol. Sultan Bayyinullah sangat menyukai bangsa Portugis hingga memberikan mereka hak-hak istimewa dalam perdagangan. Suatu langkah yang kelak membawa kehancuran bagi putra-putra dan negerinya. Sultan Bayyinullah tutup usia pada tahun 1522. Kematiannya yang meninggalkan pewaris yang masih belia memberikan kesempatan bagi Portugis untuk turut adil dalam menjatuhkan politik di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Adi Saputra dari kelas 10 IPA 2 absen nomor 16. Dan sekarang saya akan membahas Sultan Babullah ya. Sultan Babullah lahir pada tanggal 10 Februari 1528 dan meninggal pada tahun 1583. Ada sultan dan penguasa Kesultanan Ternate ke-24 yang berkuasa antara tahun 1570 sampai dengan tahun 1583. Ia dikenal sebagai Sultan Ternate dan Maluku terbesar sepanjang sejarah yang berhasil mengalahkan Portugis dan mengantarkan Ternate ke puncak keemasan di akhir abad ke-16. Sultan Babullah juga dijuluki sebagai penguasa 72 pulau berpenghuni yang meliputi pulau-pulau di Nusantara bagian timur, Mindanao Selatan, dan Kepulauan Marshall. Masa muda dari Sultan Babullah. Dilahirkan pada tanggal 10 Februari, Khairil atau Pangeran Bad adalah putra Sultan Khairun dengan permaiserunya Boki Tanjung, putri Sultan Alauddin I dari Bacan. Sultan Khairun sangat memperhatikan pendidikan calon pengantinnya. Sejak kecil, Pangeran Bab bersama saudara-saudaranya telah digembleng dengan para mubalik dan panglima, di mana ia memperoleh pemahaman tentang ilmu agama dan ilmu perang sekaligus. Sejak remaja, ia juga telah turut mendampingi ayahnya menjalankan urusan pemerintahan dan kesultanan. Ketika pecah perang Ternate Portugis yang pertama pada tahun 1559 sampai dengan tahun 1567, Sultan Khairun mengutus putra-putranya sebagai panglima untuk menghantam kedudukan Portugis di Maluku dan Sulawesi. Salah satunya adalah Pangeran Bab yang kemudian tampil sebagai panglima yang cakap dan berhasil memperoleh kemenangan bagi Ternate. Ternate sukses menahan ambisi Portugis sekaligus memenangkan banyak wilayah baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Sinipta Putar. Saya kelas 10 IPA 2. Saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Demak. Raja pertama dari kerajaan kala itu adalah bernama Raden Patah. Ia menjadi adipati Kesultanan Demak sejak 1478. Raden Patah merupakan putra Raja Pahit terakhir yaitu bernama Brawijaya. Ia memiliki ibu yang beragama Islam yang berasal dari Jumpai Pasai. Raden Patah merupakan sastri Sunan Ampel
setelah selesai menuntun ilmu kepadanya. Raden Patah kemudian menyebarkan agama Islam di daerah Pemak, Brawijaya, kemudian mengangkatnya sebagai Adipati Demak. Terima kasih.